nyari sendiri, duit nyari sendiri, pajak dipalakin pemerintah, udah gitu lapor lagi. Sandwich ini dari pajak, dari utang, ini disuruh bantuin negara. Padahal hidupnya dia udah berat. Sandwich itu adalah pemiskinan secara struktural karena kebijakan fiskalnya nggak berpihak. Bagaimana supaya taat pajak gitu, terutama yang pajaknya ini tinggi gitu. Jadi beberapa orang super kaya di Indonesia itu nggak punya NPWP. Karena selama ini orang kaya itu nggak tersentuh PPh, pajak penghasilan. Jadi sistem perpajakan kita ini memang belum nge-state secara jelas gitu ya untuk yang difabel lah gitu ya, atau misalnya gender, pro gender, memudahkan wanita gitu ya. Yang begini berat mas, pikirnya mas. Tapi naikin tarif PPN paling gampang. Ini nomor berapa itu? Oh iya benar. Sisa nomor 2. 2. 3, 2, 1. Pajak berkeadilan. Nah, oke. Kalau soal pajak berkeadilan nih, tadi Theo ngomongin PPN, artinya kalau misalnya gue bilang bahwa pajak kita itu, sistem perpajakan kita tuh belum terlalu mengena buat masyarakat menengah ke bawah gitu. Sasaran, tepat sasaran. Itu gue terlalu suuzon. Apa itu bener juga sih gitu? Menurut lu dulu deh, Kariza. Sebenarnya kalau undang-undang HPP yang baru ya gitu. Kalau kita lihatnya PPh gitu ya. Kalau PPh sebenarnya udah better lah ya sebenarnya gitu. Dengan adanya presentasinya untuk semakin pendapatan semakin tinggi, maka pajaknya juga dipajaknya semakin tinggi. Itu ada peningkatan presentasi pajaknya ya untuk yang lebih tinggi. Berarti yang gajinya rendah itu nggak setinggi yang gaji lebih tinggi gitu potongan pajaknya. Udah ada penyesuaian gitu ya di undang HPP ini. Cuman yang menjadi permasalahan di Indonesia ini adalah tata kelolanya, itu lagi-lagi dan implementasinya gitu. Sebenarnya kan yang diperlukan itu adalah ya tadi udah cukup adil ya sebenarnya gitu dari aturan-aturan PPh gitu. Yang perlu disoroti adalah sebenarnya implementasinya gitu, bagaimana supaya taat pajak gitu, terutama yang pajaknya ini tinggi gitu, yang harus gajinya bayar gede-gede ya, oligarki gitu. gitu-gitu. Karena sebenarnya karena pajak ini kan sebenarnya kan pemerintah bisa memaksa kan, sifatnya pemaksa kan, ini undang-undang gitu sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya. Ya habis gimana nggak suzon ya gitu. Ya BPJS saya baru dibilang nggak semua penyakit bisa cover ya kan, ya kan itu duit pajak loh. Terus kita makin banyak ngelihat patwal nguing-nguing tapi minggirin rakyat di jalan, sementara itu sebenarnya duit kita ngasih patwal kan sebenarnya. Ya nanti kalau mengkritik kita disuruh pindah. Kalau kita pindah kan nggak bisa bayar pajak. Belum lagi pejabat flexing masih makin banyak ya Tok, kayaknya ya Tok. Ya itu gimana? Di medsos tuh gimana? Jadi gini, ini kan perkembangannya ada gerakan menolak bayar pajak, tapi bukan diinisiasi netizen, diinisiasi orang-orang super kaya. Jadi gerakan untuk tidak membayar pajak itu secara de facto ya tanpa mereka kampanye di sosial media itu udah dilakukan. Kenapa? Jadi ada temuan menarik. Jadi beberapa orang super kaya di Indonesia itu nggak punya NPWP. Padahal DJP itu sosialisasi ke kampus-kampus, mahasiswa yang belum punya pendapatan itu suruh bikin NPWP. Gue inget banget waktu itu. Jadi ini ketimpangan pajak yang paling ekstrim. Jadi pajak itu memaksa. Makanya kalau disuruh pindah negara, ada yang bandingin Indonesia nih harusnya jadi kayak negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia kan, pajaknya 40% gitu ya dari pendapatan. Orang kaya di sana itu mau bayar pajak. Satu, karena dari mulai dia lahir sampai dia mati, kuburan nih, itu semua diurus negara. Kesehatan, pendidikan, jaminan dapat kerja misalnya. Jadi semua tuh clear negara. Nah jadi di Indonesia ini, apakah kita dianggap sebagai orang yang tidak taat bayar pajak? Nggak bisa bilang gitu. Mungkin sebagian tidak taat lapor SPT, itu urusan berikutnya. Tapi membayar pajaknya, ya ampun. Kita aja beli apapun yang ada di warung aja dan di retail modern itu kena pajak, otomatis loh gitu kan. Yang ngungut kan si retailernya, disetorin ke negara. Jadi kita tuh nggak bisa keluar dari pajak. Jadi saya sakit hati kalau bilang bahwa masyarakat Indonesia nggak taat pajak. Dan yang mau dikejar itu adalah UMKM. Wah itu saya nggak terima. Kenapa? Karena yang besar-besar ini itu banyak dapat fasilitas pajak.
Insentif pajak. Wah, insentif pajak 20 tahun, tax holiday, tax allowance. Ya. Apa hasilnya? Terjadi deindustrialisasi prematur. Jadi industrinya nggak begini, industrinya ke bawah porsi terhadap PDB-nya. Itu kan bukti nggak jalan. Terus udah dikasih insentif pajak, emang dia jadi rekrut karyawan lebih banyak lagi? Enggak lah. Yang ownernya, beneficial ownership atau Betul, BO. penerima akhirnya, BO-nya, itu yang lagi pesta pora di Singapura. Dan jangan-jangan langsung pakai beli robot jatuhnya, jadi automation. Ya, jadi implikasi dari pajak ini Pak ya harusnya 100 hari Pak Prabowo gitu ya. Udah jadi superhero dengan PPN 12% batal, langsung tanda tangan pajak-pajak progresif, pajak kekayaan. Saya setuju nih. Orang cuma 2% dari total aset. Kenapa? Karena selama ini orang kaya itu nggak tersentuh PPH, pajak penghasilan. Jadi orang kaya di Indonesia itu terimanya dividen, capital gain. Jadi nggak terima pendapatan dari gaji. Dan itu yang nggak kena oleh rezim perpajakan hari ini. Jadi hartanya yang harusnya dipajakin. Nggak cukup dari PPH penghasilan yang lebih tinggi tarifnya. Gitu. Jadi nggak yang begini berat mas, pikirnya mas. Tapi naikin tarif PPN paling gampang. Oke. Males mikir gitu. Ada kan banyak report tadi yang ngomongin beneficial ownership. Banyak report perusahaan pajak yang produknya kualitasnya A, impornya. Terus nanti dia kalau ditulis di pajak B. Jadi pajaknya kan lebih rendah tuh. Kan banyak tuh laporan seperti itu. Itu ngomongin beneficial ownership. Dan itu kan dekat tuh. Apakah pajak itu bisa lebih inklusif dan lain-lain, termasuk ke masyarakat adat, teman-teman disabilitas dan lain-lain. Ya. Jadi gimana tuh biar lebih Mbak inklusif? Ida kali. Kan kita ini memang belum nge-state secara jelas gitu ya untuk yang difabel lah gitu ya, atau misalnya gender pro gender, memudahkan wanita gitu ya, Responsif gender. responsif gender. Memang belum ke sana, tapi menurut beberapa laporan itu sudah mengarah ke sana. Salah satunya dengan NPWP ya gitu ya, NPWP perempuan udah bisa, walaupun sudah menikah gitu, NPWP-nya bisa sendiri gitu. Tidak sharing dengan suami gitu. Itu indikatornya itu ya dari laporan lembaga internasional itu ada ke situ. Jadi sudah mengarah, dan di yang aturan terbaru itu sudah ada opsi untuk pengurangan pajak itu ada tanggungan lain nggak gitu, ada yang ditanggung nggak untuk baik itu untuk perempuan atau laki-laki gitu ya, baik sudah menikah ataupun belum menikah gitu. Ada opsi tanggungan itu untuk deduksi pajak. Emang kedepannya kita sih harapkan gitu ya, jadi memang belum aturan saat ini belum terlalu inklusif gitu ya, belum terlalu inklusif, tapi mengarah ke arah sana. Harapannya sih bisa kayak Malaysia gitu ya, atau Singapura gitu. Di Malaysia itu udah ada tax deduktif untuk perempuan gitu, caregiver. Jadi kalau dia anaknya dititipin gitu ke daycare, dia dapat potongan pajak tuh gitu, masuk potongan pajak. Terus kalau di Singapura itu anak keberapa, anak satu potongannya segini, anak kedua potongan lagi tambah potongan gitu ya. Tambah potongan pajak gitu. Jadi pajaknya lebih rendah. Nah, jadi sebenarnya kan ya untuk inklusivitas gender itu kan sebenarnya kalau untuk perempuan kan untuk meningkatkan partisipasi kerja gitu kan, meningkatkan itu gitu, jadi bisa lebih produktif gitu. Itu sih arahnya ke sana. Tapi memang dari aturan pajak saat ini belum di state itu ya gitu. Jadi memang belum seinklusif itu pajak kita ini. Oke. Nah, ditambah juga pemerintah bikin solusi, salah satunya melalui Cortex itu ya, sistem yang katanya sampai 1,2 T. Tapi ternyata banyak yang bilang nge-lag. Gitu. Nah, ini menurut lo ini emang solusi si Cortex itu emang perlu sekarang atau gimana sih? Ya sebenarnya kalau bilang administrasi perpajakan dari dulu ya, ini masalah blockchain, AI, ini kan kata-kata lacur hari ini untuk bilang bahwa pemerintah punya sesuatu kebaruan gitu ya untuk mendorong ketertiban administrasi pajak. Soal Cortex nih kita lagi minta tolong untuk KPK, Kejaksaan juga, itu pengadaan Cortex ini gimana nih bisa kacau begini? Karena ini salah satu pengadaan yang mahal. Emang sebelumnya nggak dicoba dulu, terus sekarang nyalain bandwidth dan lain-lain. Tapi ini repot nih, masalahnya panjang. Jadi ada visi di dalam Cortex ini. Nah, ini kan begini ya. Dulu pada waktu tax amnesty jilid 1 dan tax amnesty jilid 2, sebenarnya isunya bukan data pajak,
Data itu bertebaran di mana-mana. Kemudian ada automatic exchange of information, yang artinya kita bisa tukeran data rekening gitu ya antar negara untuk melihat pajaknya. Tapi masalahnya bukan itu, gitu. Masalahnya dikerjain nggak ini dari data yang sudah banyak itu. Harusnya kan kalau Mas Rinto ikut tax amnesty jilid 1, dicek dong sampai sekarang udah sesuai belum hartanya yang dilaporkan. Ya kan dulu ngasih tebusan 2 triliun misalnya. Terus sekarang kurang gimana gitu nih? ya. Tapi kok makin kaya? Kok mobilnya nambah Jaguar Porsche juga nih dia nih, Mas Rinto ini. Amin. Ya kan? Berarti harus dicek kan dia. Nah, curiga gue emang dari awal sama lu toh. Nah, iya, ini memang Godfather kan sebenarnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita nggak kekurangan data soal pajak. Tapi political will, kemauan untuk menggali. Karena nggak mungkin, ini gini nih, ini pajak ini juga, keadilan pajak tuh terkait dengan sistem demokrasi hari ini. Orang yang udah ngebayarin untuk maju jadi presiden, anggota DPR, masa begitu dia terpilih, dia akan majakin teman-temannya dulu yang bayarin secara politik? Ya nggak mungkin, nggak dikerjain. Jadi kita tuh akrobatik dengan berbagai sistem dan lain-lain. Oke, ada IT support dan lain-lain, tapi selama political will-nya nggak clear dan nggak berani memajaki teman sendiri, maka sampai kapanpun keadilan pajak akan sulit. Oke. Tok, lu generasi sandwich bukan? Enggak, generasi 98. Lu generasi sandwich bukan, serius nih? Hah? Seberapa berat buat lo sebagai generasi sandwich dengan pajak? Kalau lu paling berat di bagian mana tuh? Kalau aku ngikut netizen ya, jadi nyari sendiri, duit nyari sendiri, pajak dipalakin pemerintah, udah gitu lapor lagi. Belum lagi kemudian kemarin tuh ada film apa ya, yang dia harus bayarin keluarganya, ya kayak gitulah. 11-12 sama filmnya. Minusnya bapaknya bukan Mulyono gitu kan. Berarti yang tadi Kak Riza bilang soal apa? Sekarang tuh kalau yang ada tanggungan itu pajaknya lebih rendah ya. Itu berarti sebenarnya pemerintah berupaya untuk menjawab masalah generasi sandwich. Kayak kebanyakan milenial sekarang di situ ada upaya ke sana emang. Gimana menurut kalian? Sekarang kan ya milenial biasanya generasi sandwich kan ya, kerja baru berapa tahun tapi emang tanggungan mereka sudah cukup besar gitu misalnya. Iya, tapi ini ya, salah satu kelemahan kita itu adalah informasi ini gitu ya. Informasinya sejauh mana itu kan sosialisasi akan regulasi itu kurang ya. Iya, gue juga nggak tahu soal itu. Ya makanya harus baca gitu kan, orang belum tentu yang tertarik dengan ekonomi, ya udahlah ngikutin aja gitu ya gitu. Kebanyakan ini mungkin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara moral gitu, kalau misalnya tadi ya ngebayarin saya adik kuliah gitu, orang tua udah tua, emang tega ya gitu menyertakan gitu secara moral dan secara budaya gitu ya ke dalam SPT ke dalam gitu. Ya gitu maksudnya. Itu ada hambatan budaya juga kan berarti kan. Tapi kalau ngurangin pajak gue sih nggak apa-apa. Kalau emang beneran jadi ngurangin nih, ya gue tulis nggak apa-apa. Nah, makanya mungkin ini perlu ini juga dari pemerintah. Oke. Sejauh mana gitu ya kan pengurangan deduksi pajaknya akan seperti apa skemanya kayak gitu, lebih jelas aja gitu ke masyarakat. Selama ini tuh apa-apa tuh sepihak gitu ya dari pemerintah gitu. Coba jebret gitu ya. Komunikasi ke masyarakat itu kurang banget gitu ya. Jadi yang ada kan reaksi kita jadi reaksinya nggak, apalagi kalau di sosmed kan udah nah baru ketika ada riak-riak seperti itu dan semakin besar baru turun tangan. Jadi sistemnya tuh langsung ini dihajar sama regulasi keluar, kontroversi, viral, gitu kan? Ya viral, baru direspon setelah itu pun harus melalui sosmed dulu ya, di blow up sosmed baru. Itu pun ntar di counter lagi sama buzzer. Iya, dia kan viral based policy ya kita. Gimana bro nih terkait si generasi sandwich nih? Jadi data tuh nunjukin bahwa tingkat pendapatan yang bisa dibelanjakan, bahasa kerennya itu disposable income, itu dalam 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Yang artinya sebelum uang kita itu dibelanjakan, si generasi sandwich ini itu udah dipungut banyak banget sama negara. Ya dong, ya kan? PPh 21 karyawannya, iuran BPJS, tenaga kerja, BPJS kesehatan ya dan lain-lain. Jadi uang yang bisa dibelanjakan itu turun. Jadi udah menyebutkan bahwa ini nggak benar nih gitu. Jadi antara pendapatan yang harusnya bisa lebih banyak dibelanjakan karena daya beli kita naik, ini uangnya banyak sedot ke kantong pemerintah.
Udah gitu yang sandwich ini kan bingung. Wah, ini sandwich nih. Gimana caranya mempersiapkan pensiun? Dia belilah surat utang retail pemerintah. Ori. Itu kan sebenarnya nyedot likuiditas dari masyarakat. Bahasa keren ekonominya crowding out effect. Jadi sandwich ini dari pajak, dari utang, ini disuruh bantuin negara. Padahal hidupnya dia udah berat. Nah, makanya banyak yang milih untuk pindah negara. Kalau sana mungkin nanti dulu, tapi ini child free. Oh ya, dengan punya tanggungan gitu ya. Child free, pinjol, itu ada hubungannya sama kebijakan fiskal. Sana nyambungnya. Sandwich itu adalah pemiskinan secara struktural karena kebijakan fiskalnya nggak berpihak, masuk pajak. Ya kalau gue sebagai generasi sandwich emang misuh-misuhnya adalah tanggungan berat, tapi saat gue membutuhkan negara fasilitas itu gue nggak dapet gitu. Ya gue bayar asuransi pribadi private mahal. Sekali gue mau pakai BPJS, ya Allah susah bener ya. Antriannya ya kan. Aduh, gitulah pokoknya. Jadi kan gue nggak berasa pajak gue nih buat apa yang selama ini dipungut gitu. Oke. Oh, satu lagi nih sebelum kita pindah ke jackpotnya. Kalau lu bisa ngomong sama presiden atau Menkeu, gimana pajak berkeadilan menurut lo yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Dulu deh, Kak. Pemerintah itu untuk meningkatkan pendapatan perpajakan bukan dari peningkatan tarif pajak, tapi memperluas base tax pajaknya gitu ya, wajib pajak baru. Kemudian yang terkaya ini sebenarnya kan berpotensi tuh, tadi masih ada celah-celah yang masih bisa potensi gitu. Yang dari pengampunan pajak ini harus terus kejar tuh pajaknya gitu. Setelah ada pengampunan 1-2 ini dipantau gitu sama pemerintah supaya nggak lepas lagi gitu dari pemerintah gitu. Oke. Gimana, Kak? 1, PPN turun 8%. Amin. Jangan kalah sama Vietnam karena PPN itu sifatnya regresif gitu ya. Yang kedua, windfall profit tax. Jadi kalau ada perusahaan komoditas terutama yang ekstraktif keuntungannya anomali itu tolong dipajakin lebih tinggi lagi. Inggris sudah menerapkan itu. Pajak warisan. Selain pajak warisan juga kita minta tolong, nggak usah minta tolong lah, kewajiban Bu Sri Mulyani kok ini udah bikin sebenarnya undang-undang soal pajak karbon di dalam undang-undang HPP. Tapi sampai hari ini itu nggak diimplementasikan pajak karbon. Padahal uangnya juga bisa buat transisi energi, buat yang lingkungan gitu ya. Jadi banyak pilihannya. Tolong Anda bekerja. Baik. Kalau nggak di reshuffle. Malah bursa karbon yang ada ya. Nah, iya kan nggak nyambung. Mana ada bursa karbon jalan kalau pajak karbonnya nggak ada. Oke, kalau gitu thank you ya udah mengikuti ngobrol bareng kita bikin paham. Kira-kira menurut kalian skornya 1-10 berapa nih? Tulis di bawah ini. Ramai-ramain di kolom komentar. So, thank you for watching. Intan Bidisa, Rinto, dan 2 narsum kece ini signing out. Bye. Dadah.